Memasuki masa liburan anak sekolah, banyak keluarga yang memanfaatkan berkreasi. Ya pemirsa, namun pemirsa berhati-hatilah saat berlibur dan tetap awasi anak-anak Anda. Pasal di Padang terdapat anak yang hampir hanyut karena terlepas dari pantauan orang tuanya. Diduga terlepas dari pengawasan orang tua, seorang anak berusia 9 tahun hanyut di kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat. Korban berhasil ditemukan warga yang melihat dan petugas setempat langsung mengevakuasi korban dari salah satu sudut di Pantai Padang. Setelah dievakuasi, diketahui korban berasal dari Kabupaten Damasraya. Korban berhasil diselamatkan oleh petugas BPBD dan penjaga pantai, lalu segera dilarikan ke Rumah Sakit Muhammad Jamil Padang guna mendapatkan pertolongan medis. Melihat ada pengunjung yang terombang-ambing di dekat batu itu, sehingga masyarakat BPBD dan tim cepat membantu masyarakat tersebut yang sepertinya hanyut. Lalu setelah dicek, diklarifikasi, ternyata berasal dari Damasraya, namanya Gali. Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pengobatan yang intensif di Rumah Sakit Naili yang ada di Kota Padang. Sebelumnya, sejumlah petugas penjaga pantai di lokasi ini kewalahan dengan banyaknya pengunjung yang datang. Sebagian besar pengunjung tidak menghiraukan rambu ataupun larangan berenang di pantai ini. Petugas pun mengimbau agar para orang tua tetap mengawasi anak-anak mereka dalam bermain di pinggir pantai. Tak lupa, tetap taati rambu-rambu yang ada di sekitar tempat lokasi wisata. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selama libur Natal dan Tahun Baru, peningkatan jumlah penumpang berangkat maupun pulang di stasiun Pasar Senen pun meningkat. Jumlah kepadatan penumpang akan terus meningkat pada arus balik 29 Desember hingga 30 Desember mendatang. PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat peningkatan volume penumpang yang tinggi dan pada tanggal 25 Desember 2022, total penumpang di stasiun Pasar Senen mencapai 18.800 orang. Bahkan dari data terakhir, volume penumpang berangkat sebesar 16.000 orang dan volume datang sebesar 13.600 orang dengan jumlah 32 kereta api. Adapun jumlah kota tujuan favorit penumpang yaitu kereta api jarak jauh seperti Yogyakarta, Solo, Semarang, Purwokerto, Tegal, Kutoarjo, Surabaya, Malang, dan Madiun. Sedangkan untuk jarak dekat yakni Bandung dan Cirebon. Ya pemirsa, selain di stasiun Senen, pemirsa, penumpang di Bandara Soekarno-Hatta juga terjadi lonjakan. Petugas pun mencatat jumlah penumpang satu hari pasca Hari Raya Natal mencapai lebih dari 117.000 orang. 64.334 orang diantaranya berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan total 446 penerbangan. Adanya kondisi cuaca buruk yang sempat diumumkan BMKG, hingga saat ini belum ada penerbangan yang dibatalkan. Lalu pemirsa, bagaimanakah kondisi arus balik di sejumlah titik? Sudah ada rekan kami Lisa di stasiun Senen dan Ayanufus di Bandara Soekarno-Hatta. Namun terlebih dahulu kita ke stasiun Senen. Pemirsa, sudah ada rekan kami Lisa. Lisa, bagaimanakah di stasiun Senen pantauan Anda pada siang hari ini? Apakah masih banyak orang yang melakukan perjalanan jarak jauh di sana? Silakan rekan Lisa. Selamat siang Nabila Pram dan juga pemirsa. Pada libur Natal dan Tahun Baru tahun ini, pihak PT KAI Daob 1 Jakarta telah mencatat adanya peningkatan volume keberangkatan maupun arus balik di stasiun Pasar Senen. Dan pada 25 Desember 2022 kemarin saja, pihak stasiun Pasar Senen telah memberangkatkan ataupun menerima kedatangan sebanyak 18.800 penumpang. Dan untuk hari ini di stasiun Pasar Senen saja penumpang telah berangkat sebanyak 16.000
penumpang, dan untuk arus balik sebanyak 13.600 penumpang dengan layanan operasional sebanyak 32 KA dan selama 18 hari, yaitu dari 22 Desember hingga 8 Januari 2023, pihak PT KAI telah mempersiapkan sebanyak 736.000 tiket untuk calon penumpang dan juga telah mempersiapkan sebanyak 19 hingga 20 gerbong tambahan yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen maupun dari stasiun Gambir. Dan adapun tujuan favorit bagi para penumpang yang balik ataupun yang ingin berangkat yaitu seperti Yogyakarta, Madiun, Solo, Malang, Surabaya dan sekitarnya. Dan untuk kereta api jarak dekat seperti Bandung dan juga Cirebon. Dan tak hanya itu, Pram dan juga Nabila, untuk syarat keberangkatan bagi penumpang yaitu seperti vaksin yang berusia 18 tahun diwajibkan untuk vaksin ketiga ataupun booster, yang usia 13 hingga 17 tahun tidak perlu menunjukkan lagi surat PCR ataupun antigen, hanya diwajibkan vaksin kedua kali. Dan untuk usia 6 hingga 12 tahun meski belum vaksin maka diwajibkan untuk menunjukkan surat kesehatan dari kedokteran atau didampingi oleh orang tua. Dan ada yang terbaru di sini, Pram dan juga Nabila, pihak PT KAI Daup 1 memberi layanan gratis porter ya bagi keluarga yang membawa barang bawaan banyak dan juga anak-anak yang melintasi di jalur 3, underpass jalur 3 dan juga jalur 4. Dan diperkirakan oleh pihak PT KAI kemungkinan puncak arus balik ataupun arus kedatangan di stasiun Pasar Senen ini akan meningkat pada 29 Desember mendatang hingga 30 Desember mendatang. Dikarenakan tiket sudah terjual hingga saat ini sebanyak 29.000. Kembali ke studio, Pram dan juga Nabila. Baik, terima kasih Lisa atas laporan Anda di Pasar Senen. Bagaimana dengan di Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten? Kita akan menuju ke Ayah. Ya, Ayah, bagaimana pantauan Anda di Bandara Soekarno-Hatta? Calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini sudah berlangsung normal jika kita bandingkan dengan puncak arus mudik Nataru 2023 pada 24 Desember lalu, di mana berdasarkan data statistik begitu hari ini ada sekitar 117.000 calon penumpang yang telah memadati terminal kedatangan tepatnya dan juga khususnya di Terminal 3 di mana tempat saya melaporkan saat ini mulai dari pagi tadi. Dan juga angka tersebut yaitu 117.000 calon penumpang ini merupakan total dari keseluruhan dari Terminal 1, Terminal 2 dan juga Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini. Dan juga dari total angka tersebut ada sekitar 64.000 penumpang yang mana ini merupakan penumpang yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan juga ada sekitar 53.000 penumpang dengan total 444 penerbangan yang akan tiba di terminal kedatangan. Sementara itu untuk Terminal 3 sendiri, di mana saya melaporkan saat ini didominasi dengan penerbangan internasional, ini berbeda dengan kemarin. Hari ini tercatat ada sekitar 14.000 penumpang dengan total 65 penerbangan yang didominasi dengan tujuan Singapura dan juga Malaysia. Sementara itu untuk kedatangan sendiri ada sekitar 11.000 penumpang dan juga total 66 penerbangan internasional yang akan tiba di Terminal 3. Dan ini artinya begitu Pram, Nabila dan juga pemirsa, ada kenaikan sekitar 5% untuk jumlah penumpang di hari libur Natal dan juga Tahun Baru ini, tepatnya di hari ini 26 Desember 2022. Untuk keamanan sendiri ini berlangsung normal di mana kami melihat sejumlah petugas berada di selasar kedatangan dan juga keberangkatan begitu, dan juga kami belum melihat adanya penerbangan yang dibatalkan terkait dengan cuaca buruk yang terjadi. Sementara itu untuk terminal kedatangan sendiri ini kami masih melihat ini terpantau sepi. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih banyak rekan Ainufus langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan tadi sebelumnya sudah rekan kami Lisa Oktaviani langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1. Sebagai salah satu stasiun tersibuk di Indonesia, Presiden Joko Widodo bersama instansi terkait meresmikan pengembangan Stasiun Manggarai tahap 1 hari ini, Senin 26 Desember 2022.
Sebagai stasiun sentral di Jakarta, Manggarai menjadi bagian dari proyek Double Track Manggarai Cikarang dengan penambahan jumlah jalur dari 7 menjadi 14 jalur. Pengembangan dibutuhkan untuk meningkatkan frekuensi perjalanan kereta dan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat dari Jakarta ke kota-kota penyangga lainnya. Dengan pengembangan stasiun, diharapkan masyarakat dapat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Yang terhormat Presiden Republik. Makasih Pak. Kepada para tamu undangan, mohon berkenan untuk dapat menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Ini kan, kasus harian kita sudah turun di bawah 1.000. Tapi karena apa itu yang harus dilihat, dikaji di situ. Apakah karena imunitas kita sudah baik, atau karena virusnya udah nggak senang dengan Indonesia, macam-macam. Pergi ke tempat lain, negara lain, itu jadi tunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, dari para pakar epidemiolog, semuanya agar memutuskannya nanti benar. Ya, pemirsa, pesan Natal 2022, pemimpin Katolik dunia, Paus Fransiskus mendesak akhiri perang Rusia-Ukraina. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.